Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Delvi Nita Lubis dengan NIM 0801221082. Selanjutnya ada Cynthia Francisca dengan NIM 0801222336. Selanjutnya Dewi Syafitri dengan NIM 0801222338. Selanjutnya Radu Wahyuni dengan NIM 0801222318. Selanjutnya ada Rini Handayani Nasution dengan NIM 0801221083. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Fenomena globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang secara signifikan terpengaruh oleh globalisasi adalah bidang kesehatan masyarakat, di mana arus informasi dalam pengetahuan dapat menyebar dengan cepat melintasi batas geografis dan budaya. Permintaan akan informasi yang akurat, tepat, dan terkini semakin meningkat sejalan dengan kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi. Jadi, apa sih media sosial itu? Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Nah, menurut IACT, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Ciri-ciri media sosial ada 6. Yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu. Yang kedua, isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Yang ketiga, isi disampaikan secara online dan langsung. Yang keempat, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Yang kelima, media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi sendiri. Yang keenam, dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok. Karakteristik pengguna. Yang pertama ada usia. Pengguna media sosial tersebar di berbagai rentang usia, namun generasi muda cenderung lebih aktif. Yang kedua, jenis kelamin. Baik pria maupun wanita sama-sama aktif menggunakan media sosial. Yang ketiga, lokasi. Pengguna media sosial tersebar di seluruh dunia, termasuk di daerah perkotaan dan perdesaan. Yang kelima, ada minat. Minat pengguna media sosial sangat beragam, mulai dari hiburan, berita, olahraga, hingga hobi tertentu. Pengguna media sosial yaitu individu yang secara aktif menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Mereka memanfaatkan platform ini untuk berbagi tujuan, mulai dari berinteraksi, berbagi informasi, mengikuti tren, hingga mempromosikan bisnis atau karya pribadi. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pengguna sosial media untuk kepentingan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, institusi kesehatan berperan dalam pengawasan informasi yang tersedia di sosial media untuk menginformasikan kesehatan kepada masyarakat. Postingan di sosial media dapat memberikan wawasan tentang respon kognitif dan perilaku publik terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, ada peneliti dan profesional kesehatan, memfasilitasi penelitian terkait kesehatan, pengembangan profesional, dan memfasilitasi komunikasi dokter, pasien, dan layanan offline. Yang ketiga, ada masyarakat, menggunakan sosial media untuk mencari dan berbagi informasi terkait kesehatan, bertukar dukungan sosial dalam komunikasi online, serta mencari dan berbagai status atau aktivitas kesehatan. Selanjutnya adalah peran media sosial dalam kesehatan masyarakat. Di sini media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi, termasuk informasi kesehatan. Nah, platform-platform digital ini telah membuka peluang baru dalam meningkatkan kesehatan, termasuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat. Dengan memfasilitasi lebih banyak akses publik ke informasi kesehatan dan mempromosikan perubahan perilaku sehat, media sosial dapat berkolaborasi dan mendukung metode promosi kesehatan tradisional. Media sosial dapat menjadi alat yang berguna karena audiensnya yang luas dan fiturnya yang partisipatif. Dan menurut beberapa bukti empiris, penggunaan media sosial untuk intervensi pencegahan penyakit sangat menarik. Contohnya adalah terdapatnya video kanker, misalnya di berbagai platform seperti YouTube, Twitter, dan situs kesehatan lainnya. Misalnya ada larangan merokok, bisa di platform Facebook, Twitter, dan yang lainnya juga.
serta meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Nah, situs jejaring sosial bukan satu-satunya tempat orang mencari informasi terkait kesehatan saja. Situs tersebut juga memiliki informasi tentang pola makan kesehatan, tentang ibu hamil, kesehatan seksual, dan reproduksi remaja. Nah, krisis darurat dengan dampak signifikan pada sistem kesehatan dan klinik kesehatan masyarakat yang bertempat di rumah sakit telah berhasil meningkatkan reputasinya. Nah, rumah sakit ini memanfaatkan sumber daya online yang mengedukasi pasien tentang menjalani gaya hidup sehat. Promosi kesehatan online juga dapat digunakan di tempat kerja, di mana informasi kesehatan karyawan merupakan hal yang umum. Teknologi dalam bentuk media sosial dapat memudahkan masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyakit dan pencegahan penyakit, menggunakan pelayanan yang lebih baik, dan tetap berpegang kepada pengobatan dan berpartisipasi untuk mengambil keputusan kesehatan. Nah, hal ini juga dapat memudahkan masyarakat untuk saling berbagi pengalaman positif tentang perubahan perilaku sehat kepada orang lain dan menjadikan masyarakat lebih mandiri. Platform media sosial yang pertama ada YouTube. YouTube di bidang kesehatan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat efektif jika mengikuti praktik penelusuran terpadu, karena akan menyajikan informasi tentang patogenesis, diagnosis, dan berbagai macam pencegahan tentang kesehatan. Yang kedua ada Instagram. Di bidang kesehatan, Instagram berperan sebagai mediator yang akan memediasi proses perubahan perilaku kesehatan dengan menyajikan informasi kesehatan dalam bentuk konten untuk interaksi sosial. Yang ketiga, Facebook. Penggunaan aplikasi Facebook ini dianggap mudah dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Di bidang kesehatan, Facebook juga menjadi salah satu sumber informasi kesehatan. Dengan menuliskannya di halaman dinding Facebook, dapat disukai, dikomentari, hingga dibagikan ke halaman Facebook lainnya. TikTok merupakan platform yang ideal untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan. Para profesional medis akhir-akhir ini sudah memanfaatkan TikTok sebagai media untuk menyebarkan fakta terkait kesehatan dan mengklarifikasi mitos terkait penyakit menular kepada para pengikut akun mereka dalam bentuk video dengan durasi 60 detik. Peran utama media sosial. Yang pertama, penyebaran informasi kesehatan. Informasi mengenai penyakit, pengobatan, serta program kesehatan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui sosial media. Pesan-pesan kesehatan dapat terjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk kelompok-kelompok yang sulit dijangkau melalui saluran tradisional. Yang kedua ada edukasi kesehatan. Melalui infografis, video pendek, serta kuis yang interaktif, informasi kesehatan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Grup diskusi di media sosial memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, tips dan informasi tentang kesehatan. Ketiga, promosi perilaku kesehatan. Media sosial yang digunakan untuk meluncurkan kampanye kesehatan dan kreatif dan inovatif, seperti tantangan sehat dan gaya hidup. Influencer kesehatan dapat menjadi role model dan menginspirasi pengikutnya untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Tantangan dalam penggunaan media sosial. Pertama, keterangan. Saluran media sosial seringkali digunakan menyebarkan misinformasi dan informasi palsu tentang kesehatan. Hal ini dapat menjadikan individu yang mengandalkan informasi untuk membuat keputusan tentang kesehatan mereka. Kedua, ada kekhawatiran privasi pasien. Aplikasi media sosial biasanya mengumpulkan dan berbagi informasi secara pribadi dan dapat menjadi kekhawatiran bagi individu yang ragu untuk berbagi